Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa melalui tayangan penjernih Qalbu Channel, dan kembali kita juga bisa berjumpa dengan guru kita Mukarram Al-Ustadz Us Mauluddin yang kita kenal dengan sebutan Kang Guru, yang insyaallah pada perjumpaan kali ini di sela-sela kesibukan beliau dalam berdakwah, saya menyempatkan melalui program penjernih Qalbu Roadshow menemui beliau setelah memberikan tausiah pada subuh, dan kali ini beliau akan menyampaikan taujih kepada kita terkait dengan 3 obat untuk mengobati penyakit fanatisme. Hal ini sangat menarik, apalagi dalam euforia pesta demokrasi kali ini, maka apa yang beliau sampaikan insyaallah akan sangat bermanfaat bagi kita, khususnya seluruh masyarakat di Indonesia ini. Karena itu, fadhol kita simak bersama kajian tentang 3 obat untuk mengobati penyakit fanatisme. Fadhol al-mukarram. Jazakallah khairan Pak Camat. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengkudrah dan mengiradahkan kita semuanya untuk bermuwajahah melalui channel penjernih Qalbu ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan channel ini asbab kebaikan bagi kita, dan kita doakan semoga ownernya Pak Camat Dr. Sukarmawan, Allah subhanahu wa ta'ala jaga jasadiah beliau, jaga fikriyah beliau, dan jaga ruhiyah beliau untuk senantiasa berada di atas rel Islam. Kita pun bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan menjadi asbab di mana kita semuanya semakin hari semakin bertambah usia dan semakin berkurang jatah kita hidup di alam dunia ini, semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kecintaan ini kita buktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya, terus mengkajinya, terus mengamalkannya, terus mendakwahkannya dan memperjuangkannya hingga akhir hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dan kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan di surga Firdausil A'la tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melihat, ya, ada satu penyakit sebenarnya Pak Camat yang sangat berbahaya, baik itu pada diri kita ataupun pada kelompok-kelompok, ya, organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, bahkan mungkin sekarang bisa kita katakan partai-partai. Apa penyakit yang berbahaya itu? Penyakit berbahaya itu adalah ego diri dan ego kelompok. Nah, ego diri menghasilkan bahwa dirinya merasa bahwa hanya dirinya lah yang paling benar, yang lain pasti salah. Jadi justifikasi itu sudah setingkat itu. Atau pada skala kelompok, menganggap kelompoknya lah paling benar dan kelompok lain pasti salah. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya dari mana rasa ini ada? Oh, ternyata jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapatkan segmen dalam perjalanan kehidupan Nabi Adam alaihissalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan
Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk bersujud kepadanya, jawabnya seperti itu. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Nah, inilah sifat yang ternyata Allah Subhanahu wa taala sebut kalau di dalam Al-Qur'an itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada setiap manusia fujuraha, potensi dia fujur. Fujur itu terambil dari kata fajaro. Fajaro itu meledak. Diartikan dosa. Kenapa? Karena sesuatu yang meledak seperti gunung berapi meledak pasti akan membawa malapetaka. Dan memang setiap dosa itu membawa malapetaka, baik pada dirinya ataupun pada keluarganya ataupun pada lingkungannya, bahkan pada bangsa dan negaranya. Wa taqwaha, Allah Subhanahu wa taala juga berikan potensi takwa kepada setiap manusia itu. Nah, yang menjadikan seseorang menjadi fujur, menjadi berdosa, itu dorongan dari dalam. Dorongan yang paling kuat yang menjadikan dia egonya semakin besar, yaitu merasa dirinya lebih baik, lebih benar, lebih pintar, lebih mampu, lebih mulia, lebih kaya raya, sehingga dia menyepelekan orang lain. Itu tuh potensi itu yang sangat berbahaya sekali bagi setiap diri, dan itulah yang disebut dalam bahasa Arab itu anania. Anania itu ego diri, sehingga dia fanatik terhadap dirinya, memposisikan bahwa dirinya lah sumber segala kebenaran, dirinya lah sumber segala-galanya, sehingga dia tidak mau menerima dari orang lain. Nah, atau juga kelompok. Ada dalam bahasa asing itu dikatakan right or wrong is my party. Benar salah ya kelompok gua. Pokoknya ya kumaha aing, bagaimana saya? Ya terserah saya. Pokoknya. Dan jika kita perhatikan peradaban umat Islam, kenapa turun? Ya. Terlebih setelah kekuasaan kaum muslimin secara mendunia hancur. Terus umat Islam terperosok pada kelemahan-kelemahan karena perpecahan. Perpecahan itu diakibatkan oleh dua hal itu tadi. Pertama adalah ananiyah, merasa diri paling tahu, paling benar, dan yang lain pasti tidak mengetahuinya, dan yang lain pasti salah. Kemudian kelompoknya merasa paling benar, ya, kelompok lain paling salah. Terutama di dua hal. Pertama adalah masalah fikih, yang kedua adalah masalah politik. Perbedaan fikih, ya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ya, ada yang begini Allahu Akbar, ada yang begini, ada yang begini, ada yang mengklaim bahwa dia akan masuk surga. Itu sih. Akhirnya sampai pada tingkat udah kamu mau nikah sama dia tuh nggak kunut loh, masa gitu? Sampai seakan-akan beda agama. Itu diantara pemicu-pemicunya. Maulid dan tidak maulid. Itu kan perbedaan. Kemudian hari-hari ini kita menyaksikan beda partai itu seakan beda agama. Satu sisi digembar-gemborkan harus moderat, satu sisi harus toleransi, tapi kenyataan di lapangan beda partai aja bisa bacok-bacokan, beda pilpres aja bisa bacok-bacokan. Padahal sungguh sangat tidak layak hal itu terjadi pada peradaban kita hari ini. Maka oleh karena itu ada 3 hal Pak Dokter yang saya ingat betul, ya, baik itu hadis Nabi SAW ataupun perkataan para ulama. Saya simpelkan dengan perkataan seperti ini. Yang pertama adalah, dan ini prinsip-prinsip ini yang harus kita pegang, terlebih ini bagi seorang dai, ya, atau bagi para pejabat, ya. Karena jika 3 hal ini tidak diperhatikan, nanti konflik demi konflik itu akan semakin meruncing
Sehingga perbedaan itu akan menghantarkan pada perpecahan. Padahal seharusnya perbedaan itu harus menghantarkan kita berbagi peran. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Perbedaan itu jangan sampai menghantarkan kita pada perpecahan, tapi perbedaan itu harus menghantar kita pada berbagi peran. Ya. Nah, bagaimana agar perbedaan tidak menghantarkan pada perpecahan, tapi perbedaan menghantarkan kita pada berbagi peran? Indahnya sebuah perbedaan. Harusnya begitu. Betul. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang baru jika tidak berbeda. Ya, musik kalau tidak berbeda notnya Dan perpaduan dari beberapa alat musik tidak perpaduan. harmonisasi. Iya betul lah, seperti itulah kadang. Nah, prinsip-prinsipnya seperti apa? 3 hal ini yang menurut saya akan menjadi obat fanatisme yang melahirkan konflik berkepanjangan, kemudian perpecahan semakin menganga, yang akhirnya apa? Individu antar individu berpecah, kelompok antar kelompok berpecah, ormas dengan ormas berpecah, kemudian partai dengan partai berpecah, sehingga untuk menegakkan sebuah bangsa yang kuat seakan-akan mustahil untuk terjadi. Nah, mudah-mudahan 3 hal ini bisa menjadi obatnya ya. Apa itu? Yang pertama adalah milikilah karakter sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kurang lebih seperti ini. Qauluna shawabun yahtamilul khoto'a wa qauluka khoto'un yahtamilus shawaba. Qauluna shawabun, pendapat kami menurut kami benar untuk saat ini. Yahtamilul khoto', tapi tidak menutup kemungkinan setelah kami belajar lagi, baca buku lagi, ikut training lagi, seminar lagi, berguru sana sini, bersilaturahim kepada para pakar, oh ternyata pendapat kita itu tidak tepat. Setelah studi perbandingan. Iya, kan tadi awalnya merasa benar, tapi jangan sampai perasaan benar itu menutup kita untuk tidak baca lagi, tidak belajar lagi, gitu. Nah, kemudian sikap wa qauluka khoto'un yahtamilus shawaba. Menurut kami pendapat Anda ini salah. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah kami belajar lagi, oh ternyata pendapat Anda yang benar gitu. Jadi kata kuncinya Jangan berhenti belajar. belajar. Iya, jangan berhenti belajar. Iya. Mengkultuskan. Jadi jangan ada kata pokoknya. Dan ini kan apa yang terjadi pada Allah yarhambu yahamka. Ya kan? Setelah saya baca ribuan kitab, ternyata saya mendapatkan oh apa yang dilakukan itu benar gitu. Dan ini biasa juga apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dikenal dengan qaul qadim, qaul jadid. Itu artinya dinamis ilmu itu. Kan kebenaran itu milik Allah, bukan milik kita. Kita itu hanya berusaha bagaimana agar kita ya menemukan kebenaran itu. Nah, proses menemukan kebenaran itulah yang harus kita perhatikan. Jadi ada kaitan juga dengan pernyataan salah seorang ulama bahwa kebenaran meskipun keluar dari lisan seorang ulama. Ya, Abdul Habasyi harus. Iya. Jadi tidak ada pengkultusan terhadap pendapat pribadi. Karena kalau sudah ada pengkultusan terhadap pendapat pribadi, fanatisme terhadap pribadi, disitulah nanti dia akan terpapar oleh virus fanatisme pribadi atau yang biasa disebut egosentris, atau yang biasa dalam bahasa Arab disebut dengan anania, merasa diri sendiri, pang benerna sorangan. Karena lebih begitu. Nah, maka prinsip yang pertama itu harus kita pegang. Qauluna shawabun yahtamilul khoto'a wa qauluka khoto'un yahtamilus shawaba. Pendapat kami untuk saat ini benar, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi pendapat kami itu salah. Pendapat Anda menurut kami salah, tapi tidak menutup kemungkinan setelah kami belajar lagi ternyata pendapat Anda yang benar. Prinsip ini pun sangat penting jika ada ajang perdebatan. Betul. Jika berdebat kita tidak hanya membenarkan prinsip ini. Betul. Kita menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh debat. Iya, betul. Ternyata ada nilai kebenaran. Terima.
Mm-mm. kita mendekat hati. Betul. Ego sendiri. Iya betul. Bahkan yang sekarang itu yang terjadi ada personal victim kan. Personal victim menyerang orangnya dengan kata-kata atau dengan gerak tubuh. Ini perasaan. Itu namanya kalau di dalam Islam itu istihza, melecehkan. Ya. Dan itu tidak boleh secara syariat, dan itulah sebenarnya yang disebut dengan adab dan moralitas itu. Jadi jangan sampai begini, kita menghakimi orang lain tidak bermoral dengan cara yang tidak bermoral. Ya, dan itu sangat bahaya. Kenapa? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang mutlak, yang absolut itu dari Allah, keluar dari siapapun. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah petunjuk dari Allah yang harus diambil dari siapapun. Ya. Jangankan dari para bangsawan, dari Abdun Habasyi, dari hamba sahaya, ambil jika itu benar. Kalau kata Gus Dur, kan tidak semua yang keluar dari ayam itu nya. Kalau itu telur, ambil. Gitu tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, milikilah cara pandang terhadap orang lain itu dengan penuh ridho. Ya. Kata para ulama seperti ini disebutkan di dalam kitab Ihya, dan ini juga disebutkan dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus itu, jika saya kaji, ternyata itu intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Hamid Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, yang diringkas dan disistematikan lagi oleh Ustaz Said Hawa. Jadi dari kitab Ihya menjadi kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Nah, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali itu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nah, beliau mencantumkan di dalam kitab tersebut perkataan begini. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainu sukhtub bil masawi. Wa ainur ridha, cara pandang dengan penuh keridhaan. An kulli aibin kalilatun, segala aib nggak akan nampak, hilang. Ya. Sebaliknya kalau hanya dengan kasat mata tanpa didukung dengan keridhaan hati, lapangan dada, maka pandang jelek terus. Iya betul. Nah itu sebaliknya, wa ainu sukht, cara pandang dengan penuh kebencian, kecurigaan, tubdil masawi, maka yang akan terlihat adalah keburukan. Kalau bahasa kita itu apa? Tai kotok rasa coklat. Ya. Kenapa? Udah suka sih. Tai kotok itu rasanya gimana? Nah, nggak bisa jawab. Belum pernah nyobain. Kalau dijawab nanti, berarti nggak pernah nyobain. Kan kita nggak tahu. Terus sering digunakan kucing gitu. Iya. Tai kucing. Nah, karena dia sudah suka dikasih tai kotok. Iya. Oh, suka aja makan. Padahal yang namanya tai kotok, ya bau kan? Bau, nggak suka. Namanya juga tai. Ya. Iya, betul. Tapi beda, ada tai yang suka orang banyak hari ini. Taiti. Taiti. Nah, itu kan istilahnya POP-nya di mana itu? Point of view-nya itu di mana? Cara orang melihat sesuatu itu seperti apa? Nah, hari ini kalau udah suka aja. Yang dijadikan landasan apa? Emosi. Emosi apa? Emosi pribadi atau emosi kelompok. Maka lahir tadi, right or wrong, it's my party. Mau benar, mau salah, pokoknya ini partai saya. Kalau seperti itu cara berpikir kita, sampai kapanpun kita nggak akan maju. Kenapa? Karena kita melakukan pemilihan itu bukan berdasarkan rekam jejak, bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan data, tapi berdasarkan emosi. Pokoknya saya sudah suka sama dia. Dia mau kayak gimana, pokoknya saya. Pokoknya kalau sudah pokoknya tuh menghilangkan rasionalitas, menghilangkan daya ilmiah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu. Apalagi seorang dai. Seorang dai tidak boleh menutup-nutupi yang batil. Ya, kemudian dia tutup-tutupi yang batil karena dia sudah mendapatkan sekian miliar atau sekian ratus juta demi
mengarahkan umatnya ke dukungan apa. Jadi identik dengan taklid. Kalau taklid orangnya, kalau ini ulamanya. Nah, taklid itu lahir dari fanatisme. Tapi bagi orang awam dalam Islam lebih baik taklid daripada dia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Contoh kayak begini. Jadi itu nanti pembahasannya beda ya. Kalau ini pembahasannya lahir dari egoisme, kalau tadi lahir karena jahalah, karena ketidaktahuan. Contoh kayak begini. Ada orang baru masuk Islam, nggak tahu sholat itu kayak gimana. Udah taklid aja, masuk ke masjid, ikutin imam. Itu taklid, boleh? Boleh. Tapi kalau ini pokoknya kelompok saya yang paling benar, sehingga dia tidak melihat ada sisi-sisi kebaikan di kelompok yang lain atau pada orang lain. Atau sekarang partai saya yang paling benar, padahal di partainya juga ada kekurangan, kesalahan, atau capres saya yang paling benar, sehingga dia tidak bisa melihat sisi kebaikan dari capres yang lain. Nah, bagi seorang dai ya, ini sangat bahaya kalau seperti itu. Ya, karena tadi akan menumbuhkan bola salju di belakangnya, sehingga umatnya itu udah dirinya sesat, umatnya juga tersesatkan. Maka Nabi SAW mewanti-wantikan bahwa akhir zaman itu akan banyak ulama'uhum juhala, ulamanya adalah orang-orang bodoh. Sehingga apa? Karena ulamanya bodoh, dallu wa adallu, dia sesat dan juga dia menyesatkan orang. Kesesatan berjamaah. Iya. Ya, kesesatan berjamaah. Kalau kesesatan ada dalam skala berbangsa, satu negara, ya, dia melakukan kebohongan, ditutup-tutupi, kemudian sumohon dawuh, jangan menghambat kepada dia, kepada orang, pada kelompok. Oh, jauh, susah sekali, jauh sekali. Nah, itu yang kedua. Tadi yang kedua tuh, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainu sukh tubdil masawi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Camat. Kata Nabi SAW, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Ahbib habibaka, cintailah kekasihmu, haunan ma, ala kadarnya aja, biasa-biasa saja. Asa an yakuna baghidaka yawman ma, karena bisa jadi pujaanmu itu satu hari akan menjadi musuhmu. Ya, itu terjadi nggak pada pilpres sekarang? Dulunya memuji-muji, sekarang ya. Ada satu lagi, abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Jika engkau membenci seseorang, bencilah ala kadarnya, dengan kebencian sewajarnya. Kenapa? Asa an yakuna habibaka yauman ma, karena bisa jadi yang kau benci itu menjadi kekasihmu. Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita suka, ya sewajarnya. Ya, sekarang kita suka dengan contoh Pak Ganjar, ya. Jangan keterlaluan. Kenapa? Beliau juga manusia. Cinta dengan Pak Prabowo. Jangan keterlaluan, karena dia punya potensi, ya, kebaikan dan punya juga keburukan. Ada lagi dengan Pak Anies. Wah, pokoknya kalau Indonesia tidak dipimpin Pak Anies, tidak mungkin Indonesia. Loh, kenapa menggantungkan kemakmuran, ya, kesejahteraan hanya kepada seorang? Bukankah segala-galanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita melihat apa adanya, karena di satu sisi dia baik, tapi di sisi yang lain pasti ada keburukannya. Hanya Allah tutup keburukan-keburukannya. Maka oleh karena itu, jika mencintai orang, mencintai kelompok, mencintai ormas, mencintai partai, sewajarnya. Kenapa? Karena semua itu bukan substansi dari sebuah penghambaan. Penghambaan itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa, karena seluruh daya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah. Maka seorang muslim tanamkan pada dirinya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal
wa ni'man nasir, cukup bagi kami Allah. Maka disinilah sebenarnya jikapun fanatisme ada, hanya satu, hanya fanatisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah janji kita kepada Allah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jika seseorang telah mengatakan ini, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, dia ungkapkan lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku dan seluruh ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kamu egoisme, kamu fanatik banget. Fanatik seperti itulah yang diperbolehkan di dalam Islam. Jadi fanatik selain kepada Allah, fanatik selain kepada agama Allah, itu tidak boleh. Yang boleh hanya untuk Allah dan hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jika semua kita memahami tiga hal ini, maka saya yakin sebesar apapun konflik tidak akan berujung pada perpecahan, ya. Tapi akan semakin paham di antara kita, oh, perbedaan itu harusnya menjadikan kita berbagi peran. Sebagaimana tangan ini. Jari-jari tangan ini 5 berbeda. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Kalau semuanya masing-masing tidak mau bekerja sama, mukul pakai gini, gimana ceritanya? Yang namanya mukul itu harus begini. Membangun bangsa, membangun negara harus bekerja sama. Ada ahlul fudolanya, ada yang jempolnya. Siapa? Mereka orang-orang hebat-hebat, para profesional. Ya, ada telunjuknya. Pak Camat ya telunjuk, suka nyuruh-nyuruh. Ya, tapi ingat, telunjuk, hei para pemerintah, Anda jangan jauh dari yang tengah. Siapa yang tengah tuh? Ulama sebenarnya harus ada di tengah. Kalau lu ulama miring kiri, ulamanya miring. Gimana mau menegakkan keadilan orang dianya miring? Betul nggak? Kemudian di sini nih, jari manis. Jari manis itu kan biasa dipakai buat ini, Pak Dokter. Cincin. Ini menunjukkan apa? Orang kaya. Ya. Jadi ulama jangan jauhi orang kaya. Karena jika orang kaya jauh dari ulama, maka bisa jadi kekayaannya itu untuk kejahatan, untuk kezaliman. Harus harmonis orang agnia dengan ulama. Iya, agnia dengan ulama. Begitu juga pemerintah. Maka ulama tidak boleh meninggalkan umaro. Umaro jika sudah meninggalkan ulama, maka akan hancur, akan melenceng. Kemudian yang terakhir ini nih, rakyat. Ya, sehebat apapun pemerintah, kita tetap harus menyayangi rakyat. Karena prinsipnya atasan jika tidak ada bawahan. Pak, kok keluar rumahnya cuma atasannya doang, bawahannya kemana? Pemerintah petang-peteng pejabat. Kalau tidak ada yang milih, jangan sampai Anda ingat rakyat itu hanya 5 tahun sekali ketika mau nyoblos doang. Dikumpulin, dikasih makan, dikasih kopi tiap hari. Kalau udah terpilih, ditinggalin. Apa yang terjadi? Maka para pemimpin seperti itulah yang akan dilaknat oleh rakyatnya. Ya, sholat saja. Kalau makmumnya tidak ridho dengan imamnya, apakah sholatnya diterima oleh Allah? Diangkatnya hanya sejengkal dari kepala. Apalagi sebuah negara. Maka perhatikan rakyat, karena sejatinya Anda diberikan kesempatan oleh Allah, Anda ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada rakyat yang mendukung Anda. Innama tunsuruna wa turzaqun bidu'afaikum. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah berikan kepada kalian. Allah limpahkan rizki kepada kalian dengan asbab ada orang-orang lemah, rakyat yang mendukung kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Para pemirsa dan pencinta jadi Kolbu Channel rahimakumullah, dikupas tuntas oleh Kang Guru Karam Ustaz Mauluddin terkait 3 obat untuk mengobati penyakit fanatisme dalam diri kita. Sungguh luar biasa dan ini sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua, lebih khusus bagi para politisi di dalamnya, Ustaz, ya. Para ustadz, para pejabat pemerintah, termasuk calon-calon pemimpin masa depan. Al-Gharam, kalimat penutup mohon disampaikan
juga menyikapi pertanyaan sederhana secara singkat ya, pertanyaan ini. Bagaimana agar 3 obat tadi bisa dikonsumsi lah bagi kita warga masyarakat Indonesia, agar penyakit fanatisme itu tidak ada dalam diri kita. Maka itu apa resep jitu untuk bisa menghindari penyakit fanatisme dan menerapkan atau mengimplementasi tadi tiga obat. Tafadhal. Baik. Dari apa yang kita bahas, jika kita simpulkan dan kita simpelkan, kenapa terjadi fanatisme, konflik dan segala macam? Ya. Intinya karena setiap manusia sudah mulai melenceng arah tujuan dalam hidupnya. Jika kita semuanya arah tujuannya sama, yaitu mengharapkan ridho Allah atau yang biasa kita sebut dengan ikhlas, maka ikhlas itulah yang akan melerai seluruh konflik. Karena di mana ada konflik, maka di situ ada target hidup yang sudah melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan niat, ikhlaskan target dan tujuan hidup kita. Ikhlaskan mengarah juga pada luruskan. Betul, luruskan wajah dan wijhah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanyakan pada hati kita setiap kita berkata, melakukan atau bikin kebijakan macam, kira-kira yang kita lakukan itu karena siapa? Jika karena Allah, berarti itu ikhlas lillahi ta'ala, dan sudah pasti bermaslahat. insyaallah maslahat, selamat secara hati. Tapi kalau karena ini karena itu, artinya langkah awalnya saja sudah salah, sudah celaka. Insyaallah dengan keikhlasan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Baik, sekarang ke Syekh Al-Karam Ustaz Us Mauluddin telah berikan taujih bagi kita dalam menyikapi fenomena yang ada saat ini. Mari kita ikhlaskan niat kita, luruskan hati kita, mata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa 3 resep jitu atau obat untuk menghindari penyakit fanatisme dalam diri kita. Yang pertama tadi, jangan merasa paling benar sendiri atau diri paling bagus, paling baik, paling bager, paling segalanya. Ini menunjukkan egosentris gitu, Karam ya. Dan yang kedua tadi yang beliau sampaikan, boleh jadi apa yang kita katakan, kita ada keyakinan bahwa itu benar. Setelah kita lakukan kajian, kita telaah lebih jauh, lebih mendalam, kita merasakan bahwa ada kekeliruan atau kesalahan ya dari apa yang telah kita peroleh tadi. Dan boleh jadi yang tadinya kita punya persepsi negatif pada seseorang, bahwa pandangan dia salah, setelah kita lakukan kajian, kita lakukan telaah, renungan, ternyata boleh jadi ada benarnya apa yang disampaikan oleh orang lain. Oleh karena itu kita membuka hati kita. Dan terakhir, cintai seorang sewajarnya, termasuk mencintai, mengagumi calon pemimpin, mengagumi, termasuk pasangan hidup, bisa jadi ya. Cintai pasangan hidup sewajarnya, karena boleh jadi pada satu saat dia akan menjadi musuh kita atau menjadi ancaman bagi kita gitu. Dan sebaliknya, jika kita ada kebencian pada seseorang, rasa tidak suka, maka perlihatkan dengan sewajarnya, karena boleh jadi pada suatu saat ada kecintaan kita kepadanya, kekaguman kita kepadanya, luar biasa. Dan terakhir tadi, mari kita luruskan niat lillah karena Allah, dan ikhlaskan semua apa yang kita lakukan karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekalian kasih Al-Karam atas kesempatannya, dan para pemirsa dan pencinta penjadi kolbu channel rahimakumullah. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan beliau, guru kita Kang Guru Ustaz Us Mauluddin pada kesempatan mendatang. Akhirnya kami berdua mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.